Bayangkan kamu sedang menyetir truk malam-malam. Jalanan sepi, kabut turun perlahan, dan tiba-tiba muncul sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Kamu banting setir, dan dalam sekejap, nyawa seseorang melayang. Inilah kisah nyata yang dialami seorang sopir truk di jalur angker Gunung Kawi. Bukan sekadar kecelakaan, tapi tragedi yang membawa kutukan. Kisah ini masih dibicarakan sopir-sopir malam hingga hari ini. Cerita ini berjudul, Tragedi Malam Jumat di Tanjakan Gunung Kawi. Pada awal Juli tahun 2012, cuaca di Jawa Timur tidak menentu. Hujan deras tiba-tiba datang, meskipun bulan itu biasanya sudah masuk musim kemarau. Sugiarto, seorang sopir truk berusia 37 tahun, menerima tugas dari perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja, mengantarkan bahan bangunan berupa semen, pasir kering, dan besi ke Blitar. Biasanya, jalur yang dipilih adalah lewat Malang lalu memutar ke barat. Tapi malam itu, karena mengejar waktu dan ingin sampai sebelum subuh, Sugiarto memilih rute alternatif yang melewati Gunung Kawi. Jalur ini dikenal lebih pendek, tapi juga lebih sunyi, menanjak, dan menyimpan banyak cerita misteri. Sugiarto tidak sendirian, ia ditemani Adi, seorang pemuda usia 22 tahun yang baru 2 minggu jadi kernetnya. Adi dikenal ceria dan banyak bercanda. Malam itu, mereka berangkat pukul 19 dari gudang ekspedisi Surabaya. Perjalanan masih terasa biasa saja saat melintasi Sidoarjo dan Pasuruan. Sekitar pukul 22.30, mereka tiba di daerah Kepanjen. Disinilah jalur mulai menanjak. Udara makin dingin, dan kabut mulai turun. Sugiarto sudah mulai memperlambat laju truk. Saat memasuki daerah Lawang, titik awal jalan menanjak ke arah Gunung Kawi, Sugiarto mulai merasakan keanehan. Pertama, mesin truk yang biasanya kuat dan tangguh terasa berat. Seolah-olah ada beban tambahan yang tidak terlihat. Ia sudah menurunkan gigi dan menginjak gas dalam-dalam, tapi laju truk tetap lambat, seperti ditahan sesuatu. "Kok berat banget ya, Di?" ucapnya. Adi hanya diam. Ia menoleh ke kaca spion samping dan terlihat wajahnya pucat. "Mas, barusan aku lihat bayangan hitam lari ngilang di depan. Tapi kok nggak ada suara?" Sugiarto mencoba mengabaikan. Ia sudah sering mendengar cerita aneh-aneh tentang jalur ini. Tapi ia tetap percaya pada logika. Namun perasaan di dada makin tidak enak. Beberapa menit kemudian, radio truk yang semula memutar musik dangdut pelan mendadak berbunyi statis. Suara gemerisik dan, seperti ada suara orang berbisik, sangat pelan, tidak jelas bahasanya. "Matikan saja, Di," perintah Sugiarto cepat. Radio pun dimatikan, tapi suasana dalam kabin justru makin sunyi dan mencekam. Sekitar pukul 0.15, mereka tiba di tikungan keempat, titik yang paling terkenal angker di jalur Gunung Kawi. Tikungan ini curam, membentuk huruf S sempit, tanpa pembatas jalan, dan langsung berbatasan dengan jurang setinggi hampir 30 meter. Langit malam itu sangat gelap. Bulan nyaris tidak terlihat. Kabut turun sangat tebal hingga pandangan hanya 5 meter ke depan. Sugiarto sudah menyalakan lampu jauh, tapi tak banyak membantu. Dan di sanalah kejadian itu terjadi. Sosok perempuan berbaju putih tiba-tiba muncul dari sisi kanan jalan, berjalan perlahan menyeberang, persis di tengah tikungan. Wajahnya tidak terlihat, rambutnya panjang menutupi hampir seluruh mukanya. Sugiarto spontan membanting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan. Ban depan kanan truk menghantam bahu jalan yang basah dan licin. Truk langsung kehilangan kendali, berguncang keras, lalu terguling ke arah dalam, menabrak pohon besar, dan terhenti dalam posisi terbalik miring. Tubuh Adi terlempar dari jok dan menghantam dashboard. Darah langsung mengalir deras dari kepalanya. Ia tewas seketika. Sugiarto pingsan, tak sadarkan diri. Tapi di saat ia tidak sadar itu, ia mengaku mengalami hal yang lebih mengerikan dari kecelakaan fisik itu sendiri. Dalam kondisi koma ringan, Sugiarto merasa seperti berada di hutan gelap. Ia duduk di bawah pohon besar, di sekelilingnya penuh kabut dan suara tangisan. Lalu, muncul sosok perempuan berbaju putih yang sama, perlahan mendekatinya. Wajahnya tidak berdarah, tapi pucat seperti mayat. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke sebuah jurang. Sugiarto menolak mendekat, tapi dari arah belakang, ia melihat Adi sedang berjalan, kakinya diseret, seolah dipaksa masuk ke kabut oleh dua sosok hitam besar yang tidak terlihat jelas. "Jangan bawa dia, dia masih muda," teriaknya.
Tapi suara Sugiarto seolah lenyap di dalam dunia itu. Sosok wanita berbaju putih kemudian menoleh, dan baru saat itulah wajahnya terlihat bukan wajah manusia, melainkan seperti tengkorak yang setengah membusuk. Lalu ia berkata, "Bukan waktumu. Tapi temanmu sudah jadi tumbal." Sugiarto pun terbangun keesokan paginya di rumah sakit Blitar, dengan tubuh penuh luka. Setelah sembuh, Sugiarto kembali ke Surabaya. Tapi hidupnya tidak tenang. Setiap malam Jumat, ia selalu mendengar suara truk meraung di luar rumahnya, padahal rumahnya di dalam gang sempit. Kadang, ia mendengar suara ketukan di jendela truknya yang terparkir di garasi. Ketika ia lihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Yang paling menyeramkan, ia sering bermimpi Adi duduk di jok kernet dengan wajah berdarah, menatapnya dengan mata kosong. Beberapa teman sesama sopir juga mengaku melihat truk berwarna sama seperti milik Sugiarto, terparkir di pinggir tikungan keempat, walau truk itu sudah dijual dan dirongsokkan. Salah satu paranormal yang datang ke lokasi, Mbah Rejo dari daerah Batu, melakukan ritual pembersihan. Dalam proses itu, ia mengaku melihat puluhan arwah berkeliaran di tikungan keempat, termasuk satu sosok perempuan yang bertugas memanggil korban. Menurut Mbah Rejo, jalur Gunung Kawi, terutama tikungan keempat, adalah tempat jalur perlintasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Di waktu tertentu, terutama malam Jumat, energi dari dua dunia ini saling bersinggungan. Setiap kecelakaan di sana, katanya, bukan semata karena kesalahan teknis, tapi karena ada penagihan tumbal. Kini, Sugiarto hidup sederhana di rumah kecilnya di pinggiran Surabaya. Ia berhenti total jadi sopir. Tubuhnya sehat, tapi batinnya terus dihantui. Setiap kali mendengar suara knalpot truk berat, ia masih teringat jeritan Adi. Ia tidak pernah lagi lewat jalur Gunung Kawi. Tapi cerita tentangnya, tentang tikungan keempat, tentang Adi, dan tentang sosok wanita berkebaya putih, masih hidup dalam ingatan para sopir malam. Kisah ini adalah pengingat bahwa tidak semua kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Kadang ada campur tangan dari dunia yang tidak terlihat. Jika kamu sopir malam, atau sering melintas jalur sepi, hati-hatilah. Jangan pernah anggap enteng firasat. Dan, jangan sekali-kali berhenti kalau melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah horor nyata berikutnya.